Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa bimbingan dan kali ini terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah umroh, alangkah baiknya supaya dicukupi keilmuannya, supaya dicukupi juga wawasan pada saat pelaksanaan ibadah di sana, dan juga tentunya supaya memahami betul kondisi pada saat berada di tanah suci. Nah, kali ini Abah akan memberikan nasihat khususnya bagi Bapak Ibu yang akan umroh, ya. Baik itu yang baru pertama kali maupun yang pernah umroh, ada 7 hal yang harus dihindari pada saat Bapak Ibu melaksanakan tawaf di Baitullah. Nah, yang pertama Abah memberikan nasihat ya supaya saat tawaf ini jangan sampai sibuk ya main handphone, jangan sampai sibuk menggunakan HP. Ya, kenapa Abah katakan seperti itu? Karena tempo hari masih saja ada. Pada saat tawaf di Baitullah, justru mungkin karena merasa takjub, mungkin karena merasa sangat senang, doanya yang selama ini ingin datang ke Baitullah, kemudian dikabulkan, bisa sampai di Baitullah, sehingga lupa. Ya, lupa bahwa saat tawaf itu merupakan saat ibadah, sehingga dia mengeluarkan handphonenya. Bahkan ada seorang laki-laki, Abah pernah lihat itu, sampai video call dengan keluarganya, teriak-teriak, "Bu, saya sudah sampai di Baitullah, nih perhatikan saya sedang tawaf," dan lain sebagainya. Nah, ini jangan sampai dilakukan ya. Usahakan pada saat tawaf itu supaya khusyuk, supaya sungguh-sungguh. Itu merupakan rangkaian ibadah. Dan tawaf di Baitullah ini Bapak Ibu ya, ada ketentuannya ya, harus punya wudhu, harus suci pakaiannya ya. Kemudian ya diusahakan bisa betul-betul melaksanakan sampai selesai, karena yang namanya tawaf ini bagi yang umroh itu merupakan rukun ya, rukun umroh. Jadi yang namanya rukun umroh itu diantaranya tadi tawaf harus bisa menyelesaikan sesempurna mungkin. Ya, masih ada yang pakai HP ya, bikin video, foto-foto dan sebagainya, jangan ditiru, jangan dilakukan. Ya, ini nasihat yang pertama. Yang kedua, supaya sebisa mungkin pada saat tawaf di Baitullah jangan menyakiti orang lain. Ini Abah perhatikan, mungkin karena baru pertama kali datang ke Baitullah, kemudian melaksanakan tawaf di Baitullah, khawatir tertinggal dengan rombongannya, sehingga pada saat ya, mungkin rombongannya itu ya, terpecah, kemudian saling sikut, saling mendahului dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai dilakukan. Intinya, bagaimana caranya pada saat tawaf di Baitullah itu merupakan ibadah, jangan sampai menyakiti orang lain. Ya, tempo hari Abah saja sampai tersikut-sikut dada dan sebagainya, karena ada orang itu merasa mungkin khawatir tertinggal, ya, sehingga dorong-dorong dan sebagainya. Itu ya, jangan dilakukan. Yang ketiga, usahakan kalau ada orang yang minta jalan, ingin keluar dari area tawaf, karena mungkin dia berusaha berdoa di multazam, sudah selesai, kemudian dia ingin keluar, atau barangkali pada saat dia tawafnya itu sudah selesai, kemudian kan ingin keluar ke belakang makom Ibrahim, dia minta jalan, ya supaya diberi jalan. Jangan dihalangi. Ya, usahakan sebentar, op dulu, kasih jalan, kemudian kita lakukan tawaf lagi, langsung laksanakan tawaf lagi. Itu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat,
usahakan pada saat zikir dan doa di area tawaf, pada saat tawaf di Baitullah itu tidak perlu keras-keras. Kenapa? Karena dapat mengganggu kekhusyuan orang lain. Mereka juga sedang ibadah, mereka juga sedang melaksanakan tawaf. Terus bagaimana tata caranya? Yang namanya zikir, Bapak Ibu, zikir itu cukup terdengar oleh diri kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Cukup seperti itu, tidak perlu keras-keras. Karena masih saja ada ya, orang yang pada saat dia tawaf di Baitullah, zikirnya itu keras-keras. Bagaimana coba kalau umpamanya dia zikirnya keras, di sampingnya keras lagi? Akhirnya kan tidak nyaman. Nah, ini juga saya nasihat bagi para pembimbing umroh, ya, diusahakan jamaah-jamaahnya ya supaya diinfokan yang namanya zikir itu tidak perlu keras-keras, tidak perlu teriak-teriak, karena dapat mengganggu kekhusyuan jamaah-jamaah yang lainnya. Ya, usahakan yang tenang, ya pelan-pelan. Ingat ya, Allah itu maha mendengar Bapak Ibu. Tidak perlu keras-keras, tidak perlu. Nah, itu nasihat yang keempat. Selanjutnya yang kelima. Pada saat Bapak Ibu tawaf di Baitullah kemudian terjadi sesuatu, yaitu batal wudunya. Umpamanya sedang tawaf, dapat 5 kali putaran, tiba-tiba umpamanya buang angin. Itu kan batal wudunya. Maka kalau diteruskan dia tidak sah. Nah, ini jangan sampai dilakukan, yaitu terus saja ikut rombongannya. Ya. Bahkan sampai di hotel baru laporan bahwa tadi pada saat tawaf itu saya batal wudunya. Nah, ini jangan sampai terjadi karena ya, pernah jamaah umroh Abah itu melakukan itu. Sudah selesai umrohnya, bahkan sudah berlalu beberapa hari, dia baru laporan bahwa pada saat tawaf itu dia batal. Nah, itu kan berarti kan yang rugi siapa? Ya dirinya. Kenapa? Karena dia belum menyelesaikan rukun umrohnya, maka umrohnya batal. Kalau tidak dilaksanakan, harus diulang. Nah, berarti pesan Abah, kalau Bapak Ibu saat tawaf, tiba-tiba buang angin, batal nih, berarti kan batal wudunya, jangan diteruskan. Ya, pemerintah Saudi sudah memberikan fasilitas berwudu tidak jauh dari area tawaf. Ya, nah tempo hari Abah sudah perhatikan yang paling mudah itu adalah silahkan datang ke lurusan dengan Hajar Aswad. Lurus keluar area tawaf, kemudian di situ sebelah kiri ada tempat berwudu untuk laki-laki, kemudian ke belakang lagi sebelah kanan untuk wanita. Nah, ciri-cirinya kalau wanita ada hordeng warna hitam. Tapi ingat ya, itu khusus hanya untuk berwudu, bukan untuk buang hajat, bukan untuk pipis, karena itu area masjid, tidak boleh. Kalau ingin kencing, ingin buang hajat, harus keluar masjid, namanya WC. Ya, kalau itu merupakan tempat yang memang disediakan hanya khusus bagi yang batal wudunya. Usahakan seperti itu. Kalau tidak bisa, laporan ke temannya atau ke pembimbingnya bahwa saya batal. Ya, seperti itu. Jangan diteruskan. Nanti yang rugi siapa? Ya Bapak Ibu. Ingat, kalau tidak sah umrohnya sayang. Sudah capek-capek, kemudian mengeluarkan biaya yang cukup besar, ternyata karena mungkin sungkan dan lain sebagainya, ya, tidak melaksanakan sesuai dengan syariat, yaitu tidak berwudu kembali. Harusnya kan berwudu kemudian lanjutkan kekurangannya. Itu caranya seperti itu ya. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam, usahakan jangan ngobrol. Ya. Kadang ada, ya tempo hari ada anak muda, ya 2 orang sambil tawaf, dia ngobrol. Hanya saja memang itu insya Allah bukan jamaah Indonesia.
mereka asik ngobrol ya sambil tawaf. Nah ini usahakan ya, jangan ditiru seperti itu. Ingat ya, tawaf di Baitullah itu merupakan ibadah. Ya, tuntunannya supaya berzikir dan berdoa. Ya, pada saat Bismillah Allahu Akbar, kemudian membaca zikirnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Diulang-ulang, pelan-pelan saja. Ingat ya, jangan keras-keras mengganggu orang lain. Ya, terus diulang-ulang sesampainya lurus dengan rukun yaman, pojok rukun yaman, silahkan dirubah dengan doa sapu jagat. Ya, di Indonesia terkenal doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan dijelaskan ada dalam hadis Ibnu Majah, khusus doanya itu ada Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya, seperti itu. Dan pada saat ya dimulainya doa tadi Rabbana atina dan seterusnya, umpama ingin ditambah dengan doa yang lain boleh ya, dan itu makbul Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu doa dari rukun yaman ke Hajar Aswad ya, tadi doanya Rabbana atina dan seterusnya, ada 70 malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengamini doa Bapak Ibu ya. Silahkan ya, dilaksanakan. Ya, jangan malah ngobrol ya, pikirannya nggak khusyuk ya, itu merupakan ibadah. Usahakan supaya sesempurna mungkin di dalam ibadahnya. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu ya, saat tawaf di Baitullah ini umpama ada ya, umpama ada yang menawarkan mencium Hajar Aswad, diusahakan supaya jangan mau, kemudian abaikan saja ya. Nah ini ada modus ya, ternyata masih saja ada. Kebetulan Abah kan juga belum lama ini baru pulang dari sana, ternyata ya, teman-teman Abah yang sekamar itu juga laporan ke Abah bahwa ada laki-laki beberapa orang menghampiri untuk membantu mencium Hajar Aswad. Nah ini diusahakan jangan mau. Nah mereka ini awalnya tidak minta bayaran. Kadang-kadang, ayo Bu mau mencium Hajar Aswad, ayo saya bantu. Hanya itu kata-katanya. Nah nanti pada saat setelah selesai, biasanya akan meminta maksa ya, uang begitu besar. Ada yang dipinta 1 juta, 2 juta, ya kabarnya seperti itu. Nah usahakan ya, jangan sampai Bapak Ibu terjebak. Kalau ada yang ingin membantu, alasannya bantu. Ayo Bu saya bantu, umpama ayo Pak saya bantu, jangan. Ya, usahakan kalau memang sekiranya ingin ya, mengusap atau mencium Hajar Aswad, lebih baik cari teman yang sekamar umpamanya. Yuk berangkat bareng-bareng dan lain sebagainya. Itu ya. Bahkan Abah sudah buatkan video cara mencium Hajar Aswad ya, dengan beberapa tips. Ya, insya Allah saat itu banyak yang laporan ke Abah ya, di YouTube bahwa ternyata benar. Alhamdulillah tips Abah itu ada manfaatnya. Ya ada beberapa orang wanita yang bisa berhasil seperti itu. Nah itu 7 hal ya, 7 tips ya, 7 nasihat dari Abah yang harus dihindari saat melaksanakan tawaf di Baitullah. Harapannya ya mudah-mudahan cita-cita Bapak Ibu yang akan umroh ini betul-betul terlaksana dan betul-betul bisa khusyuk dalam ibadahnya, bisa maksimal ibadahnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selanjutnya ada info bagi Bapak Ibu yang akan haji atau yang akan melaksanakan ibadah umroh, kemudian ingin memaksimalkan keilmuannya, ingin ya, mendapatkan tips-tips dari Abah, ingin bertanya sepuasnya. Nah, silahkan Bapak Ibu ikut namanya kelas ya, bimbingan kelas haji dan umroh. Kalau yang haji nanti ada khusus kelasnya, kalau yang akan umroh ada khususnya, ya. Ada khusus kelasnya ya. Dilaksanakan secara online Zoom. Jadi
Umpama ada yang berangkatnya bulan Agustus, September, nanti akan disatukan. Ya, seperti itu. Silakan bisa menghubungi Ibu Nur. Ya, silakan langsung di WA saja. WA-nya 0812 9986 102. Apa saja syaratnya silakan ditanyakan. Akan mendapatkan buku panduan khusus dari Abah yang isinya itu mudah untuk dihafal, kemudian juga mudah untuk dipraktekkan. Dan Abah sengaja susun itu adalah untuk mempermudah Bapak Ibu di dalam melaksanakan hajinya, melaksanakan ibadah umrohnya. Ya, disusun dari hadis-hadis Nabi, bukan dari kitab-kitab karangan. Jadi ada tuntunannya seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.